Oke teman-teman, selamat malam. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Liviana Perantau. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Oke teman-teman, sekarang saya kontennya di rumah karena beberapa hari ini hujan-hujan terus. Jadi saya belum sempat ngonten di luar ya teman-teman, karena hujan itu setiap habis maghrib, jadinya saya nggak bisa keluar ya teman-teman. Nah, di sini ini rumah ini ya, saya baru 1 minggu lebih lah, ada 1 minggu lebih saya ngontrak di sini, pindah di sini. Dan sebelum saya ngontrak, saya sudah bertanya bukan yang punya rumah sih, sama omnya. Jadi yang punya rumah ini keponakannya gitu, karena kan rumahnya di sebelah ya, di samping ini. Nah, saya tanya. Terus sebelum saya tinggal ya, masih kosong, saya bertanya, ini rumah ini mau dikontrakin nggak? Katanya iya, mau dikontrakin. Terus yang sebelah rumah ini dia bilang, tapi rumahnya angker gitu katanya. Terus ya saya tanya, yang punya rumah ini siapa? Dia bilang ponakannya. Saya bilang, soal angker atau enggak itu nggak masalah, yang penting istilahnya saya pengen nempatin gitu. Oh ya udah gitu, kalau mau gitu. Di sini kan ada yang rumah sebelah ini, yang sebelah tembok ini tuh rumah orang gitu ya, dia punya warung di depan kayak warung-warung grosir gitu. Nah jadi yang om itu, yang rumah ini ponakannya itu di sebelah sana lagi. Tapi bisa tembus, kalau lewat jalan sini tembus rumahnya teman-teman. Nah, pas saya sudah masuk ke sini, udah ada sekitaran 2 hari ya saya tinggal di sini. Terus besoknya saya belanja di depan, kan depan rumah ini memang pas warung ya. Nah jadi ibu itu bilang, yang mana dia langsung bilang, oh, rumahnya banyak setannya gitu ya. Saya bilang, ya kurang tahu juga Bu, saya bilang gitu, karena ya sudah 2 malam saya tidur di sini, nggak ada gangguan apa-apa gitu, ataupun penampakan atau interaksi atau apa gitu kan. Nah terus besoknya lagi saya belanja lagi di situ, karena kan deket ya, warungnya cuma di depan, jadi saya nggak perlu jauh-jauh gitu ya belanjanya. Nah, saya ke depan lagi. Nah dia tanya lagi, wih rumahnya angker ya, banyak hantunya ya, gitu ya teman-teman. Ya kan istilahnya saya kan penasaran, kok setiap saya beli di sini, di warung dia ini, dia tuh suka nanya, rumahnya angker, rumahnya banyak setannya gitu. Nah akhirnya saya tanya balik, saya tanya, emang ibu pernah lihat gitu? Dia bilang pernah, itu pas dia mau nutup warung jam-jam 9-an gitu ya teman-teman. Dia pernah lihat di jendela ruangan tamu di depan itu, kan pas banget ya depan warungnya. Jam 9 kan dia mau tutup warung, jam 9 malam. Nah dia lihat ada sosok putih berdiri di jendela ini, di ruang tamu depan gitu teman-teman. Nah di situ makanya dia bilang, oh ada setannya, rumahnya angker gitu. Saya tanya, emang rumah ini kosong ini sudah berapa tahun gitu? Dia bilang sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun kosong. Nah yang dulunya pernah ada beberapa orang juga yang ngontrak di sini. Yang pertama katanya dokter ya teman-teman ya, dokter, nggak tahu dokter gigi atau apa, yang pasti dokter. Jadi dia buka praktek di sini teman-teman. Nah jadi belum 1 tahun dia punya masa kontrak habis, dia udah pindah lagi keluar dari sini. Nah terus yang kedua itu tukang ngelas
Nah, ngontrak di sini sama, belum habis masa 1 tahun, habis masa kontrak itu dia keluar lagi. Yang ketiga kali tukang jual cat tembok gitu ya. Pokoknya begitulah sama. Nah, terus pas terakhir itu yang tukang cat tembok itu, akhirnya terbengkalai lah rumah ini selama hampir 4 tahun. Dan saya sekarang baru masuk. Ya emang sih waktu pas saya masuk, ini rumah ini memang kotor banget. Lantainya aja itu, keramiknya itu udah nggak kelihatan ya teman-teman. Itu debunya udah ada 10 cm waktu pas saya masuk ke sini. Terus rumput yang di depan itu, udah rimbun banget. Nah, terus yang di belakang saya ini tuh kamar yang belakang. Tapi saya sengaja nggak bersihin lantainya ya, karena posisi ini plafonnya udah bolong. Terus kalau hujan tuh bocor. Nah, sekarang kan lagi musim hujan ya teman-teman. Musim hujan jadi bocor terus, jadi becek ya kamarnya. Jadi gimana ya saya mau bersihin? Ya saya capek gitu kan kalau setiap hari hujan, setiap hari becek. Jadi saya pikir nanti aja lah sekalian kalau misalkan udah musim panas gitu ya, baru nanti saya bersihin gitu sekalian aja. Terus di bagian dapur juga ini, teman-teman lihat ya, saya tunjukin plafonnya tuh udah bolong. Tuh udah bolong kan, udah kayak mau roboh gitu ya. Dan di kamar belakang ini sama, plafonnya juga udah bolong. Terus gentengnya itu loh udah bocor gitu ya, udah pecah gitu gentengnya. Makanya setiap hujan tuh bocor, jadi lantainya becek terus. Makanya sengaja saya nggak bersihin. Jadi ini cuma tempat buat jemuran, saya bikin jemuran gitu di belakang ini karena lagi pada musim hujan. Jadi pakaian tuh kalau habis nyuci saya jemur di sini gitu. Saya kayak bikin gudang gitu ya teman-teman. Tuh, jadi teman-teman bisa lihat tuh lantainya kayak sana tuh. Itu kotor banget itu ya teman-teman ya. Tuh becek penuh dengan tanah ya, pasir-pasiran gitu di situ. Jadi kayak saya bikin gudang, sengaja saya belum bisa ini ya, saya belum bersihin gitu ya teman-teman. Karena memang lagi musim hujan, jadi saya males mau ini namanya apa, bersihin ya teman-teman ya. Nah, terus di belakang ini, di belakang dapur ini itu kayak ada kayak apa sih, sebuah modelnya kayak ditaruh genteng gitu ya, tapi udah mau roboh gitu ya teman-teman. Sengaja saya juga nggak mau dibongkarin, memang tiang-tiangnya itu udah miring banget sih, kayak mau roboh. Cuman sengaja saya nggak robohin gitu ya, sengaja nggak pakai orang itu buat bongkar itu, karena nanti kalau misalkan itunya dibongkar, pas saya buka pintu ini, view-nya nanti langsung ke perkebunan pisang. Nah, jadi konon katanya memang sudah ada hantunya yang menempati rumah ini teman-teman ya, selama hampir 4 tahun kosong. Nah, setelah saya tinggal di sini, udah masuk sini, jadi penunggunya itu sudah pindah di belakang, di perkebunan pisang-pisang situ teman-teman. Cuman saya tuh pengen explore ke belakang, cuma masalahnya itu banyak banget ular. Kemarin pas saya buka pintu samping ini, itu ular udah masuk sampai di sini loh teman-teman. Ular. Terus kedua kalinya di depan, di teras. Kan di teras itu kan ada tiang ya, tiang teras 2 ya, tiang-tiang yang bulat-bulat tuh. Nah, kan di dalam tiang itu kan sengaja dibikin taruhin pipa paralon ya. Pipa paralon buat kalau misalkan hujan gitu ya, jadi airnya ngocor ke bawah ya, keluar. Jadi dia nggak becek di bagian atapnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ular itu sudah nempatin lubang pipa itu teman-teman. Aduh, saya kaget pas saya lagi duduk di teras itu. Saya kaget tuh ular kepalanya langsung keluar dari lubang itu, ular hitam, ular kobra. Aduh, kaget saya minta ampun. Jadi
sudah 2 kali ya, 2 kali saya lihat ular di sini. Bukan 2 kali, sudah 3 kali. Baru yang ketiga pagi itu pas saya buka pintu samping ini, dia lagi bawa-bawa kodok tuh, ular tuh bawa kodok, tapi dia lewat di pinggiran tembok ini teman-teman ya, tembok yang sebelah sana tuh. Dia keluar ke sana ke jalan, terus dia belok kiri karena belok di sebelah kiri ini kan tanah kosong ya, nggak tahu tanah siapa, saya juga kurang tahu, tapi tanah kosong, jadi masih, terus rumputnya udah tinggi-tinggi banget. Nah di situ dia masuk ke situ teman-teman, dia bawa kodok, mungkin dia makan kodok ya teman-teman. Aduh, makanya tuh saya sampai merinding ya teman-teman. Makanya saya tuh pengen banget mau eksplor di bagian belakang karena penasaran ya, pengen memastikan yang mana apakah benar penghuni yang di sini dulunya, terus dia karena saya udah masuk ke sini terus dia pindah ke belakang. Jadi saya penasaran pengen eksplor, tapi yang saya takutin tuh ya itulah ular ya teman-teman, karena di belakang ini tuh sudah jadi tempat pembuangan sampah gitu ya namanya. Jadi di antara 3 rumah ini ya, ini rumah ini sebelah situ sama yang omnya yang punya rumah ini ya sebelah sana tuh, itu tembus ya ke sini ke belakang. Nah, jadi 3 rumah ini kalau buang sampah tuh di belakang gitu teman-teman. Di bawah-bawah pohon pisang situ tempat sampahnya. Jadi saya tuh takut banget ya kalau misalkan jangankan ini malam-malam begini ya, pagi-pagi aja, siang aja ada ular ya, apalagi sampai masuk ke dalam sini loh ularnya. Itu yang saya ngeri gitu kan teman-teman, apalagi saya nggak punya sepatu boot ya. Jadi rencananya sih saya pengen pasang CCTV aja gitu kan, soalnya saya kan takut berdiri di belakang itu kan, takutnya pas saya lagi jalan eksplor gitu ya, terus ular lewat di kaki, aduh saya tuh takut banget bener, nggak ini ngeri saya gitu ya teman-teman. Jadi solusinya saya mau pengen pastikan, jadi saya tuh mau coba pasang CCTV di belakang situ teman-teman ya. Jadi kita mau lihat apakah benar gitu ya penghuni di sini itu pindah di belakang atau itu cuma mitos doang gitu teman-teman. Nah jadi ya mungkin cukup sampai di sini video saya. Nanti kita lanjut dipakai CCTV aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Jika teman-teman merasa terhibur dengan video saya ini, jangan lupa bantu support, subscribe, like, dan komen. Oke, saya pamit. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.